hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya
supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih, penuhi kami dengan damai sejahtera sampai terpancar dalam hidup kami. Jesus, Jesus. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, saudaraku sekalian yang kekasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi dasar kekuatan hidup kita dalam menghadapi apapun juga. Ayo kita berdoa ya saudara. Bapa yang di surga, moga kiranya Tuhan Roh Kudus berkarya saat ini, menjamah tiap hati yang mendengar firman-Mu ini, supaya kami lebih mengerti siapakah kami sebenarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan mengajak saudara membaca sebuah ayat singkat tapi penting, padat, penuh berkat kalau kita bisa mengerti ayat ini. Ya, kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-30 saja. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 30. Singkat, gampang diingat, tetapi penuh dengan pengertian-pengertian yang luar biasa. Ya, saudara. Nah, ayo saya bacakan ya, saudara. Yohanes 3 ayat 30 ya. Singkat. Saudara, kalau saudara mungkin ya ikut membaca boleh ya, karena singkat sekali ya. 1, 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Singkat. Tetapi kalau diuraikan panjang lebar, malahan mungkin saudara-saudara ya harus membutuhkan banyak waktu. Tetapi saya akan berkata pada poin-poin yang penting saja ya. Dikatakan ia, yaitu Tuhan, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yang dimaksudkan itu apa, saudara? Yang dimaksudkan itu ialah sasarannya itu diri kita. Sasarannya itu pribadi kita. Pribadi kita ini, saudara, tanpa kita menyadari, tidak ada manusia yang tidak kepingin semakin besar, semakin meningkat, semakin terkenal, semakin kaya, semakin dipuji, semakin berkuasa. Itu manusia pada umumnya. Tetapi juga banyak orang-orang Kristen, saudara. Malahan tidak sedikit pendeta ya, tujuannya itu supaya dia semakin besar, semakin terkenal, semakin berhasil, semakin dipuji.
dan sampai takabur, saudara-saudara. Karena mereka tidak menyadari siapakah kita sebenarnya. Kita tidak menyadari, saudara. Manusia secara daging, tidak ada manusia itu yang mau dihina, mau diinjak-injak, tidak ada yang mau. Manusia kepingin menjadi semakin besar, semakin terkenal, dan seterusnya. Tidak ada manusia itu yang kepingin semakin kecil, itu tidak ada. Tetapi Alkitab berkata, dia harus semakin besar. Aku harus semakin kecil, bahkan semakin tidak ada. Malahan, saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, kamu itu bukan milikmu. Sampai sekecilnya Tuhan berkata, kamu itu bukan milikmu, kamu itu miliknya Tuhan. Jadi kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi kita itu miliknya Tuhan. Tetapi sering kita tidak menyadari, saudara-saudara. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, rajin ke gereja, rajin mendengar firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan hanya cukup untuk didengar, tetapi tidak pernah dilakukan. Jadi antara kata dan perbuatan tidak ada keterpaduan. Ya, antara kata dan perbuatan tidak ada keterpaduan. Kata-katanya besar, tetapi perbuatannya tidak karu-karuan. Tetapi ayat ini mengatakan, dia harus semakin besar. Aku harus semakin berkurang-kurang. Dengan kata lain, saudara, kalau Yesus semakin besar di dalam hidup kita ini, hidup kita semakin tidak kelihatan. Yang kelihatannya Yesus. Hidup kita tidak kelihatan. Yang kelihatan Yesus. Oleh sebab itu, seorang pengarang lagu, ya, dia mengarang lagu seperti Yesus. Itu saja yang ku minta. Dalam hidupku sampai ke surga, saya hanya ingin seperti Yesus. Lantas, karena kita ini bisa berpikir, ya saudara, lantas kita ini tanya, bisakah kita ini seperti Yesus? Kalau Yesus dikatakan Allah yang Maha Kuasa, kok kita mau seperti Yesus? Bisakah kita ini seperti Yesus? Kok kita disuruh seperti Yesus? Yesus harus semakin tampil di dalam hidup kita. Kita ini semakin berkurang-kurang. Bisakah kita seperti Yesus? Saudara, saya sudah sering banget memberi contoh,
ya, yaitu contoh setitik air. Setitik air itu orang tidak tahu air apa itu. Kalau setitik air itu dibawa ke laboratorium dan diperiksa, baru diketahui setitik air apa itu. Baru diketahui bahwa setitik air itu air laut. Dan dari setitik air laut itu sudah mengandung unsur-unsur kelautan, itu sudah ada di dalam setitik air. Bahkan dari setitik air itu diketahui bahwa di dalamnya itu ada garam. Kalau orang tanya setitik air itu sama dengan air di lautan. Setitik air itu sama dengan lautan, bahkan samudra raya yang luas. Tetapi setitik air itu tidak bisa mendatangkan badai. Setitik air itu tidak bisa mendatangkan gelombang yang tinggi, tidak bisa. Wong mek setitik. Cuma saudara, dalam setitik air itu ada garam. Garam itu saudara, selama garam itu masih kelihatan putih bersih, masih kelihatan bentuk garam, tidak ada gunanya, saudara. Buat apa? Buat apa? Saudara mempunyai garam putih bersih, tetapi tidak ada gunanya. Tetapi keunggulan fungsi daripada garam itu kalau garam itu tidak kelihatan, tetapi rasanya nyata. Itulah yang dinamakan seperti Yesus. Aku berkurang-kurang, aku tidak ada artinya. Tetapi biar Yesus semakin besar, Yesus semakin tinggi. Biar aku larut, hilang. Bahkan tadi saya katakan, aku bukan lagi milikku sebab aku sudah tidak ada. Tetapi rasanya, saudara, nikmatnya orang makan dengan masakan yang cukup ada garam. Orang akan makan nikmat. Tetapi masakan, walaupun dikasih garam, tetapi garamnya itu masih tetap unggul, tidak melarut. Walaupun kelihatannya putih, tapi tidak ada fungsinya sama sekali. Dimasukkan dalam masakan, tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Tetapi kalau dia larut, orang sudah tidak usah tanya
ada garamnya atau tidak usah tanya. Seperti setitik air laut itu orang tidak usah tanya ada garamnya atau tidak. Tetapi dari setitik itu orang tahu bahwa air laut itu pasti ada garamnya. Dan garamnya sudah larut, tidak kelihatan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, ya, seringkali kita ini lupa. Kita masih sok menonjolkan diri. Kepengen dirinya itu menonjol. Kepengen dirinya itu lebih kelihatan. Kepengen dirinya itu lebih dihargai, dihormati. Selama manusia masih punya pikiran yang sedemikian itu, fungsinya sebagai orang Kristen tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tetapi kita harus melarut. Seperti Yohanes 3:30 ini. Biar Yesus semakin besar. Aku semakin kecil. Kalau tidak demikian, saudara, maka kita tidak ada artinya sama sekali. Itulah sedikit renungan untuk pagi ini, saudara. Ya, ayo kita ini renungkan betul-betul. Sebab tidak ada manusia. Tidak ada manusia yang tidak ingin tampil dihargai. Tidak ada manusia yang tidak tampil dihormati. Manusia semua ingin dihargai. Tetapi manusia yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah manusia yang berkata, aku harus semakin berkurang-kurang, semakin larut. Dan Tuhan harus semakin besar di dalam hidup. Kepribadianku harus dikuasai oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau hidup kita ini sudah dikuasai oleh Tuhan, tidak ada apapun juga kesusahan, penderitaan, kesakitan, bahaya, apapun juga tidak ada yang bisa mengatasi kehidupan kita, sebab Kristus adalah hidup kita. Puji Tuhan, saudara ya. Ayo kita tidak usah panjang-panjang, supaya dengan singkat ini saudara akan merenungkan betul-betul ya, bahwa kita ini tidak akan ada gunanya selama kita itu masih ingin menonjol. Tetapi kita harus semakin berkurang-kurang. Yesus harus semakin bertambah-tambah ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus, jamahlah tiap hati yang mendengar firman-Mu ini. Sehingga Kristus harus tampil lebih besar dalam hidup kami. Dan kami harus berkurang-kurang sampai melarut. Yang terpenting bagi hidup kami itu bukan penampakan kami, tetapi yang terpenting, apakah hidup kami bisa dirasakan seperti garam? Itu yang terpenting, Tuhan.
Terima kasih Bapak, Engkau berkenan mendengar doa kami dalam nama Yesus Kristus. Dan saudara-saudara pendengar yang kekasih, damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.